Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungannya. Dan dalam kesempatan kali ini saya sedang ditemani oleh Bang Tara, yang dimana Bang Tara ini adalah salah satu dari anggota Remaja Masjid Al-Akbar Grand Monaco atau yang disingkat dengan Ikrar. Nah, Bang Tara, silahkan perkenalkan dirinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tara Rianto. Nah, kebetulan saya berdomisili di Jalan Eka Surya, Perumahan Grand Monaco, Deli Tua. Dan di sini saya adalah anggota dari Remaja Masjid Al-Akbar atau disingkat dengan Ikrar. Nah, kebetulan pada kesempatan malam ini kami akan melakukan BBM, bincang-bincang malam, bersama saya Muhammad Tara dan juga teman saya Sofyan Setiadi. Oke, gimana Bang Tara? Apakah dalam keadaan sehat ini? Alhamdulillah Masih tetap semangat ya di malam hari ini ya. Nah, apa kegiatan belakangan ini Bang Tara? Ya, terkait kegiatan mungkin ya sedang bekerja lah gitu kan, cari rezeki untuk ya bisa menghalalkan seseorang. Oh gitu. ya, menghalalkan, ngomong-ngomong tentang menghalalkan seseorang ini. Iya. Nah, di sini pastikan ada, di kaula muda ini ada yang namanya konsepnya itu pacaran. Nah, menurut Bang Tara ini, apa pendapat Bang Tara tentang pacaran di masa sekarang ini? Yang dimana yang kita sama-sama tahu kan, Iya, pacaran iya. sekarang ini udah dibilang udah nggak sesuai dengan ajaran agama, yang sudah dibilang melenceng lah gitu kan. Jadi gimana pendapat Bang Tara tentang pacaran ini? Oke, yang pertama menurut saya gitu kan. Nah, menurut saya itu pacaran gitu kan. Pacaran ini kan jika kita lihat konsepsi dari pacaran ini adalah konsepsi dari budaya-budaya Eropa atau budaya-budaya Barat gitu kan. Iya. Nah, jika kita lihat di Indonesia sendiri sebenarnya bukan budaya Indonesia nih pacaran ini kan. Ini adalah budaya yang dianut dari orang-orang Eropa atau orang-orang Barat ke Indonesia gitu. Nah, sedangkan jika kita lihat pacaran ini, apakah pacaran ini banyak membawa dampak positif atau dampak negatifnya pula gitu kan. Nah, artinya kan kita harus pandai-pandai nih memilah nih, apakah kita perlu untuk berpacaran atau tidak. Nah, jika saya rasa memang pacaran ini tidak ada dampak positifnya gitu. Nah, kenapa bisa saya simpulkan demikian? Karena memang pacaran ini dia banyak dia mengikis moral gitu kan, mengikis moral. Banyak juga kalau misalnya kita bilang mendekati zina lah gitu kan. Bahkan dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan gitu, janganlah kamu mendekati zina. Artinya mendekatinya saja kita tidak boleh gitu, apalagi masuk ke dalamnya gitu. Jadi memang di dunia pacaran ini lebih banyak sisi negatifnya, yang dimana yang seperti dibilang oleh Bang Tara tadi, dimana pacaran ini adalah jalan yang dimana kita ini dibawa untuk ke arah zina, sedangkan kita mendekati saya tidak boleh, apalagi masuk ke dalamnya. Ya, benar. Jadi selain pacaran ini, menurut Bang Tara, apa solusi yang bisa dilakukan anak muda ini, yang dimana dia untuk mendekatkan dirinya kepada calon pasangannya nanti, yang dimana dia terhindar dari zina itu? Nah, oke, kembali lagi kan, sebenarnya kita lihat gitu kan, pacaran ini bersifat destruktif gitu kan. Artinya pacaran ini merusak gitu, baik secara moral diri dia pribadi ataupun keluarganya gitu. Nah, ketika memang dia mau mendekatkan diri dengan calon pasangannya, ya dia perbaiki saja dirinya gitu. Dia simpan perasaannya, karena toh juga ya dia nggak bakalan, bahasa kasarnya dia nggak bakalan mati gitu. Bahkan ketika dia memperbaiki diri, bakalan Allah janjikan
jodoh yang akan menemani dia itu adalah refleksi daripada diri dia gitu. Artinya ketika dia ke arah yang lebih baik, maka jodoh yang akan dia dapat baik pula gitu kan. Begitu juga sebaliknya, ketika dia ya bergaul dengan orang-orang yang kurang baik gitu kan, berperilaku kurang baik, maka itu pula yang akan didapatkannya. Karena jodoh ini adalah refleksi daripada diri sendiri gitu. Oke, baik. Di sini mungkin saya dapat kesimpulan dari statement dari Bang Tara ini, yang dimana jodoh ini adalah cerminan dari diri kita sendiri. Dan mungkin kita jangan terlalu memikirkan tentang jodoh ini. Mungkin jodoh ini bisa datang di mana kita tidak tahu gitu kan, tiba-tiba ada kita nggak sengaja kenalan dengan cewek ketika lagi ngantri mungkin ya kan. Nah, Lagi ngantri ketemu kan kenalan nggak sengaja. benar-benar. Karena jodoh itu kan rahasia dari Tuhan itu kan. Oh. Mungkin saja kan seperti Sofian gitu kan. Hmm. Sofian ada kenalan gitu kan. Sofian suka sama dia. Sofian mati-matian untuk mengejarnya. Cuman kalau misalnya itu nggak ditakdirkan untuk menjadi jodoh Sofian, Sofian mau bilang apa kan gitu kan. Iya. Berarti kan bukan jodoh gitu kan. Nah sekarang menurut Sofian ini gimana cara yang tepat untuk kita mengupgrade diri gitu kan, memperbaiki diri. Nah kira-kira kita kan sharing nih di sini Iya, kan. oh bukan- ya. Tadi mau tanya juga kan, ini kok bisa saya yang ditanyain kan, padahal saya sebagai moderator di sini kan. Nah. Benar. Oke, tadi apa tadi Bang Tara tadi? Bagaimana caranya supaya kita mendekatkan diri, artinya mengupgrade diri, memperbaiki diri. Coba Sofian berikan kira-kira gambaran-gambaran yang bisa kita lakukan untuk kita memperbaiki diri itu. Oke, nah di sini kembali lagi ke pertanyaan Bang Tara tadi kan, ini menurut pendapat saya gitu. Kalau dari saya sih jodoh ini betul tadi kembali lagi ke cerminan diri kita sendiri. Dimana kita, kalau kita pribadi kita sendiri ini memang baik, pasti kita dapat jodoh yang baik pula. Dan kalau kita dalam segi perilaku kita juga tidak baik atau kasarnya itu buruk, mungkin kita jangan sampai lah gitu ya kan, dapat jodoh yang buruk pula. Dan kalau saran saya sih ya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, dimana kita jangan sekali mendekati zina. Dan kalau anda yang sudah masuk ke dalam zina itu, coba perlahan-lahan keluar dari situ. Ada banyak cara lain untuk kita kenal dengan jodoh kita atau mendekatkan diri ke jodoh kita selain dari pacaran. Benar. Contohnya ta'arufan ya kan? Ya, oh ta'aruf ya, betul Itu juga. bisa juga ta'arufan. Yang penting ya komitmen kita terhadap seseorang itu gitu. Ya, artinya ketika kita tertarik dengan dia gitu kan, kita jalinlah komitmen. Ya contohnya, abang akan datang sekian tahun lagi jumpai orang Iya. tua. Tanpa harus pacaran kan bisa juga, Bisa kan gitu juga, kan. betul. Tapi Bang Tara, kalau di zaman sekarang ini, kalau kita menaruhkan ta'aruf itu agak susah gitu kan. Ini mana masing-masing kaula muda ini mungkin terlalu terpaku dengan fisik gitu kan. Dan kita kan kalau ada, ini saya punya sedikit cerita nih kan. Oke, silakan. Ada seorang gitu yang tertarik, ini dari laki-laki ini kan, tertarik dengan Seorang laki-laki tertarik iya, dengan dengan perempuan. perempuan yang bercadar dibilang gitu kan. Oke. Nah dia ini kan belum tahu gimana rupanya si wanita ini gitu kan. Nah, Ya. ketika dia memang meletakkan komitmen di situ, bertemulah dengan orang tuanya si wanita ini, dan dia memang ada niat untuk serius dengan wanita ini. Nah, dan ketika mereka sudah menjalin komitmen di situ, si pria ini meminta untuk diperlihatkan gitu paras dari wanita ini. Iya. Nah, ketika tahu wanita ini parasnya seperti apa, mungkin di segi pria ini ada sedikit tidak ketertarikan dengan si wanita ini ya. Jadi bahasanya kecewa lah. Kecewa dengan fisik ya, yang kecewa. ditampilkan Jadi, seorang wanita karena ini ya. kan kadang lelaki ini kan dia melihat dari sorot matanya nih kan. Dia matanya ini kan Benar. indah gitu kan, tapi Matanya indah. ya karena kan kita pakai cabai cuma kelihatan mata aja gitu kan. Oke. Nah, jadi kita nggak bisa tahu gitu ketika dia udah melihat dan dia tidak sesuai dengan ekspektasi dia gitu kan. Disitulah ada rasa kecewa dan dia rasa komitmen dia itu mulai pudar gitu. Nah,
Jadi gimana dari Bang Tara sebagai pria juga di sini kan Siap. menanggapi itu gitu, gimana gitu? Kok misalnya itu ada posisi di Bang Tara gitu, apa yang Bang Tara yang lakukan ketika di posisi itu? Oke, sebelumnya landasannya kita kan juga sebagai seorang umat Islam ya kan. Iya betul. Kita kan juga ada landasan dari Rasul itu ketika kamu ingin menikahi seorang wanita ada 4 hal yang bisa dilihat. Yang pertama itu fisik atau rupa, yang kedua itu agama, yang ketiga itu keturunan, yang keempat itu harta gitu kan. Nah, ketika kita lihat fisiknya memang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang sesuai dengan apa ekspektasi kita, itu kan masih ada poin-poin yang lain tuh. Dan yang menjadi prioritas tentunya adalah agama gitu kan. Agama. Nah, ketika memang kita hanya memandang fisik, oke lah, fisik dia indah, fisik dia cantik. Bakalan bertahan sampai seberapa lama fisik dia itu? Artinya ya wajah dia akan menua, kulit dia akan keriput. Cuman kalau misalnya kita memandang dari segi agamanya gitu kan, perilakunya, kepribadiannya, ketika memang kita sudah tertarik dengan itu nggak bakalan berubah itu, sampai kapanpun itu nggak bakalan berubah. Jadi kalau misalnya saya gitu bisa memberi saran kepada kaula muda yang ada di di Medan atau di seputar Indonesia di Indonesia ini, carilah wanita yang memang benar-benar Anda cintai karena perilakunya, bukan Anda cintai karena fisiknya. Iya betul. Akhlaknya lah terutama. Akhlaknya terutama. Yang pertama memang agama dan juga akhlak. Karena ketika dia sudah mempelajari agama, ketika dia sudah paham dengan agama, insya Allah akhlaknya pasti baik. Iya betul itu. Dan gini menurut Bang Tara juga gini kan, pasti kita pernah merasakan jatuh cinta gitu kan. Siap. Nah, jadi kok misalnya kita udah merasakan jatuh cinta ini memang udah gak tertahankan lagi lah dibilang gitu kan. Oke. Kita ingin mengungkapkannya, tapi kita takut rasa itu ditolak gitu kan. Menolak ini sedih nih ceritanya kan teman-temannya kan. Nah, kalau misalnya di posisi Bang Tara ini gitu kan, udah merasakan jatuh cinta dengan seorang wanita gitu kan, tapi takut untuk ungkapinya itu kan. Nah, jadi apa yang Bang Tara lakukan? Karena dari segi dalam Bang Tara ini berpikir takut kehilangan dia gitu kan. Tapi kalau saya ungkapkan juga takut ditolak, ataupun saya takut terjerumus ke perbuatan zina itu juga kan. Menghindari pacaran lah ya kan. Iya. Jadi gimana menurut Bang Tara, apakah perasaan itu harus dipendam aja atau diungkapkan, atau ada solusi lain dari Bang Tara? Yang pertama memang terkait cinta itu kan, sebenarnya kan memang untuk orang-orang nih nggak ada yang takut untuk mengungkapkan cinta. Orang-orang ini takut jawaban daripada ungkapan itu gitu. Nah, ketika memang dia tidak berani, tidak sanggup gitu, ya lebih bagus dia simpan sendiri. Oh iya, Dia simpan sendiri ya kan. Dia ceritakan semuanya itu kepada Robnya. Dia tidur, dia bangun di sepertiga malam, dia mendirikan sholat, kemudian dia berdoa. Masya Allah, subhanallah. Karena mencintai yang paling sempurna itu ya ketika dia mencintai penciptanya, kemudian dia mencintai ciptaannya. Oh, subhanallah sekali Bang Tara ini ya. Jadi ya kalau misalnya memang kita hanya mencintai ciptaannya gitu atau mencintai sosoknya, ya itu sewaktu-waktu bisa diambil gitu kan. Artinya istri yang cantik pun sebuah titipan itu. Istri, anak, harta, ini seperti quotes juga ini kan. bisa jadi. Tadi istri itu adalah sebuah titipan. Istri, anak, harta, jabatan, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Iya. Oke. Dan untuk di pesan-pesan terakhir dari Bang Tara ini untuk kaula muda gitu kan. Yang pertama, gimana untuk kaula-kaula muda ini yang sudah terjerumus dari yang dibilang sudah melakukan pacaran gitu, sudah ada di circle pacaran gitu kan. Apa yang harus mereka lakukan untuk keluar dari situ gitu? Karena kan
karena kan mereka kan pasti kan masih ada rasa suka, masih ada sayang kan, takut untuk bilangnya mutusi lah pasangan mereka masing-masing gitu kan, karena takut saling apa bisa jatuhkan apa namanya itu menyakiti perasaan di salah satu pasangan itu gitu kan. Jadi mereka, tapi dalam hati mereka itu pengen keluar dari situ. Kalau mereka ingin ke jenjang serius juga karena masih muda ini kan, dimana pria juga belum mapan dan dari segi mental semuanya pun belum siap gitu kan. Jadi ingin menghindari dari keluar dari pacaran itu lagi. Jadi gimana lah solusi dari Bang Tara supaya kaula-kaula muda ini yang ingin lepas dari pacaran itu, gimana solusi dari Bang Tara gitu? Sebelumnya gini, saya akan menceritakan nih kan, pengalaman diri sendiri nih atau gimana nih? Ini beberapa beberapa kasus yang sering terjadi nih, ya kan, di kaula-kaula muda. Nah, terkhusus mereka yang pacaran mungkin bertahun-tahun gitu kan. Ada yang mungkin 4 tahun, 5 tahun bahkan lebih gitu. Mereka sudah menjalin hubungan nih dengan dengan perasaan yang menggebu-gebu selama 4 tahun, 5 tahun. Kemudian mereka menikah gitu. Nah, setelah mereka menikah ya hambar rasanya gitu kan. Karena kan mereka ya udah menjalani lama gitu. Artinya udah pernah jalan sama-sama, udah sering gitu kan, kesana kemari sama-sama, melakukan apa-apa sama-sama gitu. Jadi ketika mereka telah menikah, ya kita udah ngapain, kita udah melakukan ini sama-sama gitu. Yang belum kita ngapain, yang belum kita bercerai gitu ya. Aduh, itu jangan sampai lah, bisa menikah jangan sampai bercerai gitu. Nah, ya kan, jadi kan ada satu solusi yang solutif gitu kan, untuk orang-orang yang memang betul-betul pacaran gitu kan. Kalau misalnya memang dia benar-benar serius, dia benar-benar berkomitmen, kalau nggak halalkan, tinggalkan gitu kan. Halalkan atau tinggalkan gitu. Benar. Nah, itu dia solusi yang paling solutif lah itu. Cuman memang ya itu tadi, dia melakukan itu karena Allah Ta'ala gitu. Oke, dari bincang-bincang malam kita kali ini, di sini kita bisa simpulkan yang dimana pacaran itu adalah sesuatu yang negatif gitu kan. Kalau bisa kita hindari, karena pacaran itu adalah jalan menuju zina dan kita tidak boleh mendekati zina. Nah, kalau bagi Anda yang masih di dalam masih menjalani pacaran, kalau bisa ditinggalkan. Insaf. Bahasanya itu agak ini kan, insaf. Semoga kaula muda juga bisa lebih termotivasi lagi untuk menghindari pacaran, yang dimana masih ada jalan lain, yang salah satunya tadi ta'aruf ya. Ta'aruf yang dimana kita bisa menjalin komitmen terhadap pasangan kita. Benar. Nah, cerdas juga. Iya. Ini oke, cukup sekian bincang-bincang malam kita kali ini. Apabila saya dan juga Bang Tara ada kesalahan dari kami minta tutur maaf. kata atau perilaku kami yang kurang berkenan dari teman-teman semua, atau menyinggung kawan-kawan ya kan, yang mungkin sedang menjalani hubungan. Kami minta maaf ya. Dan baiklah, kita akhiri bincang-bincang malam kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.